Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prof. Din. Ya, tadi sudah disinggung soal kurikulum. Ya, tentu beliau adalah pakarnya. Ya, kita akan mendengarkan dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana pendapat, ya, pandangan Prof. Din Wahyudin terkait bagaimana seharusnya kita menyusun kurikulum pendidikan ilmu kita. Kepada Prof. kami persilakan. Baik, saya sangat menikmati apa yang disampaikan oleh Prof. Joner, ini luar biasa ya. Seperti halnya membalikan cerita lama ini ya, karena terus terang saya betul kasuat-suat oleh Pak Dekan tadi disebutkan saya dibenamkan ke ilmu lain gitu ya. Tadinya saya ingin fokus hidup ini di perpustakaan, tetapi karena tidak mau ke Unpad, akhirnya ceritanya dipaksa harus mencari ilmu lain yang relevan yang ada di UPI. Jadi begitulah perjalanannya. Tapi rasa cinta kepada perpustakaan tidak pernah luntur sampai dulu. Baik, Ibu dan Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita sama-sama hormati Pak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Ketua Umum APTISI, APTIPI itu saya sampai lupa lagi APTIPI, Pak dan para narasumber, Profesor Joner Hasibuan, mohon maaf nih takut salah, Prof. Joner Hasugian MSI, ya, Pak Dr. Taufik Asmiyanto MSI, ini Ketua APTISI, ya, guru kita semua ini Pak Profesor Dr. Sulistyo Basuki. Makasih, kita doakan Bapak terus sehat, berbakti kepada negara untuk pencerahan bangsa, begitu ya. Ada Teh Ida, ya, ini alumnus senasib dengan saya dulu, tapi masih meneruskan ke ilmu perpustakaannya di Unila ya, atau tidak juga ya. Iya, di komunikasi. Nih, terima kasih nih Pak Asep. Pak Asep itu ada asosiasinya kalau di Indonesia ini ya. Nah, beliau itu sekretarisnya juga gitu ya. Makasih. Baik, mohon menyesuaikan yang mengatur slide ya. Topik saya ini tadi pengembangan kurikulum untuk prodi perpustakaan dan informasi. Ini luar biasa tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Joner tentang loncatan perkembangan ilmu perpustakaan. Ya sama dengan ilmu lain juga begitu ya, karena hidup ini dinamis, ilmu pengetahuan juga sangat bergerak cepat, termasuk di bidang ilmu perpustakaan. Saya tadi mengikuti dan menikmati Prof. Luar biasa ya. Betapa bedanya dengan ketika saya belajar S1 perpustakaan tahun 80-an dengan sekarang belajar mahasiswa yang S1 perpustakaan dan informasi tahun 2022. Ini kan 40 tahun begitu. Jadi ini begitu cepat. Jadi kalau dosen masih menggunakan format lama ketika apakah materinya, apakah pendekatan mengajarnya, berarti ini sudah out of date begitu. Baik, saya awali dengan satu kutipan ini, ya. Satu kutipan mengapa kita hadir di sini, Ibu dan Bapak. Saya kutip dari internet ini ya, namanya Seth Godin. Seth Godin ini seorang penulis Amerika Serikat, cukup terkenal pada zamannya ya, atau sekarang juga masih hidup beliau ini. Dan beliau juga merupakan pemilik dari perusahaan provider.com bisnis eksekutif. Yang saya ingin
diskusikan dengan teman-teman itu apa yang disampaikan oleh Said Godin ini, bahwa pustakawan itu bukan hanya sekedar klerek, petugas yang bekerja di perpustakaan. Jadi kalau Anda mahasiswa baru membonsai diri hanya ingin menjadi klerek, ya Anda rugi sendiri, itu ya. Nah, a librarian is data hound. Jadi data hound itu adalah satu, katakanlah sekarang itu suatu device yang mengakselerasi lahirnya data, begitu ya, percepatan data. Di seorang librarian juga sebagai seorang guide. Artinya bagi kita yang di UPTP benar-benar harus mengkonsentrasikan diri agar para lulusan ini benar-benar menjadi tadi data hound, a guide, artinya pembimbing kepada siapapun pengguna yang membutuhkan informasi atau bantuan layanan perpustakaan, dan a serva. Serva itu kalau baca internet adalah masyarakat lokal di mana? Di Butan. Jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan di hutan Himalaya, Sherpa ini yang menjadi petunjuk jalan, gitu, petunjuk jalan. Jadi seorang librarian ini juga harus menjadi petunjuk jalan, bukan malah pembelok jalan, begitulah. Bukan hanya penyebar hoax, begitu. Nah, ini harus jadi penunjuk jalan kepada kebenaran. Dan yang menarik juga disebut bahwa a librarian is a teacher. Jadi pustakawan itu bersaudara lah, gitu, dengan guru. Bersaudara. Dua-duanya mendedikasikan dirinya untuk memberikan bantuan, memfasilitasi mahasiswa, masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih baik. The librarian is interface, gitu ya, antar between realm of data and the untrained but motivated users. Jadi bagaimana seorang pustakawan ini juga harus menjadi penghubung, begitu ya, data yang sekarang itu limpah ruah. Sekarang itu kan hidup di abad 21, di mana big data itu menjadi kenyataan, bisa kita lihat sendiri, dan bagaimana big data ini bisa dimanfaatkan atau encourage lah, gitu ya, diajak mahasiswa kita itu untuk memanfaatkan sumber-sumber data itu untuk kepentingan pembelajaran, khususnya dalam informasi perpustakaan dan informasi. Nah itu salah satu yang saya kutip, gitu ya, untuk mengapa Ibu dan Bapak hadir pada pagi hari ini. Kita mendiskusikan dua hari ini hal yang sangat luar biasa. Kalau di UPI biasanya disebut dosen itu gurunya guru, begitu ya. Itu ya, gurunya guru. Nah, Ibu dan Bapak itu ya gurunya pustakawan. Dan pustakawan itu sebagai the front provider, gitu ya, terdepan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi kalau Ibu dan Bapak libur, ini dunia perpustakaan senyap. Indonesia juga mungkin senyap juga. Jadi tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semua yang hadir di sini, termasuk mahasiswa perpustakaan yang nanti estafeta kepemimpinan perpustakaan dan informasi itu diserahkan kepada Anda semua, begitu ya. Nah, topik kita pagi ini tadi saya sangat menyimak betul, sudah banyak sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Joner,
Saya lebih pada bagaimana dari perspektif kurikulum begitu ya. Jadi bagaimana perkembangan perpustakaan dan informasi ini diamati dari perspektif kurikulum. Baik, saya kalau kita kaji dalam perkembangan terakhir ini atau dalam konteks kurikulum itu banyak sekali perubahan. Jadi bukan hanya dalam ilmu kurikulum, ilmu perpustakaan dan informasi saja, tapi secara nasional ada bahwa kurikulum itu pada dasarnya perubahan begitu. Nah, saya mencoba melakukan suatu analisis, judulnya politik kurikulum gitu ya. Tapi di situ ada 7 hal yang membuat kurikulum pada setiap program studi itu berubah. Gitu. Tadi Prof. Joner menyampaikan loncatan-loncatan perubahan yang begitu cepat. Malah selain berubah ada yang kontradiktif juga begitu ya. Nah itu yang kadang-kadang membuat kita pusing begitu ya. Tetapi di sini saya melihat dari 7 hal tadi ada hal yang semakin harus kita lakukan dengan serius. Pertama, bahwa perubahan kurikulum termasuk di ilmu perpustakaan dan informasi itu harus dalam continuous improvement. Jadi harus dalam kerangka ingin meningkatkan layanan, meningkatkan juga perkembangan ilmu, sehingga ilmu perpustakaan dan informasi itu menjadi salah satu hal yang penting garda bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Nah, dari sekian informasi ini, yang kuning ini menjadi serius begitu ya. Ada government policy, jadi ada kebijakan pemerintah gitu ya. Dan salah satunya di pendidikan tinggi ini dengan kurikulum merdeka itu semua universitas berupaya untuk bagaimana merancang, melaksanakan kurikulum MBKM dengan sepenuh hati. Tetapi sekali lagi jangan sampai malah menterlantarkan mahasiswa begitu. Jadi dengan kurikulum baru ada sekian SKS di luar kampus, mahasiswa jadi terlambat lulus. Nah, kalau terlambat lulus, nikahnya juga terlambat, Prof. Nah, siapa yang bertanggung jawab nanti? Kalau semua rata-rata mahasiswa terlambat lulus, kemudian pernikahannya juga terlambat. Ini akan jadi persoalan dunia ini, gonjang-ganjing. Iya, betul. Nah, itu yang harus dikaitkan, pikirkan bersama. Kemudian, Ibu dan Bapak, kalau dilihat dari kajian landasan kurikulum, nah ini saya dari landasan kurikulum saja, ilmu baru saya itu Prof. Yang tadinya saya juga tidak tahu ini karena dipaksa itu gitu ya. Nah, saya ingin coba sandingkan, apakah Prodi Perpus Info juga next ya. Nah, seperti ini dalam landasan kurikulum itu ada 4 kesepakatan begitu ya, bahwa prodi apapun termasuk prodi perpustakaan dan informasi itu pasti memiliki landasan-landasan yang pertama filosofis gitu ya. Jadi filosofis itu kalau berbangsa bernegara jangan sampai kita mendidik generasi muda kita ini dalam keluar dari rel filosofi bangsa dan negara. Oleh sebab itu dalam kurikulum di tanah air itu ada MKU misalnya begitu ya. Saya juga sering ditanya kalau ada komparatif kurikulum, apa itu makna MKU dalam mendukung core subjek per mata kuliah atau per prodi. Ya, karena mungkin mereka memandang bahwa tidak relevan begitu ya MKU begitu ya. Jadi lebih pada ilmu-ilmu yang pokok saja begitu. Ya, di beberapa negara bisa terjadi seperti itu.
Oleh sebab itu apa yang tadi pengantar Pak Ketua Umum APTIPI ketika ada perbedaan, yaitu mah hikmah begitu ya. Hikmah bagi kita karena di Indonesia filosofi berbangsa, bernegara, NKRI, Pancasila itu harga mati dan itu menjadi komitmen. Apapun prodinya, ketentuan pemerintah, ya Pancasila sebagai mata kuliah wajib, agama mata kuliah wajib begitu. Itu filosofi. Psikologis ini prodi manapun termasuk di perpustakaan dan informasi ini harus dalam kerangka mengajak mahasiswa belajar begitu ya. Perkembangan ilmu yang cepat sering mahasiswa kedodoran untuk mengikutinya. Nah, oleh sebab itu bagi dosen, bagi kita semua yang hadir, terutama para dosen, bagaimana merancang pembelajaran mata kuliah yang diampu tadi yang memudahkan siswa untuk belajar. Apalagi tadi disebutkan juga bahwa di perpustakaan dan informasi itu selain ada teori, ada praktik, ada juga kegiatan-kegiatan yang harus berkaitan dengan perkembangan masyarakat begitu ya. Dan dalam psikologis itu artinya pembelajarannya mengacu bagaimana siswa bisa mengikutinya dengan baik. Jadi jangan sebaliknya begitu. Sudah 10 menit mengajar, 20 menit mengajar, mahasiswa kita masih tidak mengerti apa yang disampaikan dosen. Jadi ini pertanyaannya, dosen mahasiswanya yang bodoh atau dosennya yang terlalu pintar begitu ya. Nah, jadi saya berpandangan dalam konteks kurikulum materi yang sangat sulit sekalipun, apalagi di perpustakaan dan informasi itu kan ada statistiknya gitu ya, ada perkembangan begitu, ada kearsipan, ada hal yang sulit-sulit, itu harus bisa dicerna dengan mudah. Nah, ini antara lain psikologis. Jadi bagaimana kita mengajak mahasiswa supaya nanti bisa belajar dengan baik, dengan pendekatan-pendekatan yang baik juga. Ada landasan psikologis. Ini lebih pada perkembangan ilmu, perkembangan masyarakat. Sekarang ini dinamikanya sangat luar biasa. Big data. Ya, saya ulang, Internet of Things itu ada di depan kita begitu. Jadi kalau kita semua dosen menjadikan dosen sebagai the only sources, satu-satunya sumber belajar, dan tidak mengajak mahasiswa kita untuk belajar lebih dengan menggunakan multimedia, ya ini sudah cara mengajar 40 tahun yang lalu begitu. Di mana materi, memang dulu materinya bahan ajar juga terbatas dan dosen itu the only sources. Sekarang lebih pada bagaimana memanfaatkan multimedia. Teknologis, kita melihat bahwa perpustakaan dan informasi ini juga tidak tidak alergi terhadap perkembangan begitu ya. Dengan teknologis artinya memberikan inovasi-inovasi bahwa dalam ilmu perpustakaan itu banyak manfaat atau banyak ilmu-ilmu yang teknologis tadi, TIK, ilmu informasi dan komunikasi itu yang harus kita terapkan begitu. Termasuk perkembangan awal yang tadi disampaikan Prof, bahwa di awal-awal ya cukup dengan jurusan perpustakaan, tapi dengan perkembangan sekarang ada perpustakaan dan informasi, artinya memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologis. Itu dari sisi landasan kurikulum ya. Nah, ini pertanyaannya kan bagaimana di prodi Perpu Info yang kita sekarang laksanakan. Berikutnya Ibu dan Bapak,
tentang kurikulum. Nah, saat ini walaupun kurikulum merdeka, sebetulnya kita masih menggunakan terminologi kurikulum pendidikan tinggi seperti ini. Jadi artinya bagi kita semua definisi tentang kurikulum pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu menjadi compulsory, menjadi kewajiban. Apa itu? Saya ulang gitu ya. Ini seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi kata kuncinya ada plan. Jadi betapapun seniornya Prof, mohon maaf, harus ada plan kalau mengajar begitu. Ada plan, ada pengaturan. Jangan sampai 16 pertemuan ya, 16 minggu, pertemuannya 14. Ibu dan Bapak ingin membekali dengan 20 minggu, 20 gitu ya, karena ini ada aturannya begitu. Ada aturannya, rencana dan pengaturan, dan ini harus menjadi komitmen kita bersama. Termasuk dalam mengimplementasikan perpustakaan dan informasi dalam tujuan. Ini di dokumen ini, bukan kata saya gitu ya. Ini di dokumen, jadi kalau dokumen wajib hukumnya dan dosa kalau tidak melaksanakan, kira-kira begitu. Tujuan itu apa? Ya tadi sudah disebutkan, tujuan itu antara lain profil lulusan. Jadi profil lulusan itu merupakan target, the promise of department gitu ya. Jadi kalau profil lulusannya menetapkan menjadi guru dosen profesional, artinya kita sepenuh hati ingin membekali kemampuan dan keterampilan mahasiswa selama 8 semester ini dengan kompetensi-kompetensi yang memadai. Jadi jangan sampai profil lulusannya berderet, ada 4 gitu ya, ada 5, termasuk misalnya kalau di perpustakaan di Prodi UPI itu ada menjadi pustakawan, menjadi manajer informasi, menjadi perancang TIK dan perpustakaan. Nah ini artinya kita harus mengkaji ulang apakah mata kuliah atau pengalaman belajar yang ada dalam sebaran sebut saja 144 SKS itu sudah membekali mahasiswa itu untuk menjadi profil yang kedua ini, misalnya menjadi manajer informasi. Jadi kalau hanya 2-3 mata kuliah ya sudah tidak pas, kira-kira begitu. Atau ada beberapa yang sudah menjadi membekalkan dengan sebagai kemampuan arsiparis misalnya, tapi mata kuliah kearsipannya relatif terbatas. Jadi artinya kita harus konsisten bahwa ketika merancang dan merencanakan tujuan itu disesuaikan dengan rentang 140 SKS yang telah ditetapkan sesuai dengan rambu-rambu ya. Yang kedua isi. Nah ini menjadi persoalan penting begitu ya. Di satu pihak konten ini berkembang dengan pesat. Malah begitu berkembangnya mahasiswa kemungkinan tidak akan mengikuti, tidak akan mendapatkan ilmu yang pas kalau kontennya tidak dipilih sebaik-baiknya mana yang sangat esensial begitu. Karena 14 pertemuan itu betul-betul harus menyeleksi. Jadi siapa yang menyeleksi? Ya kita semua. Karena ibu dan bapak sebagai dosen di perguruan tinggi oleh pemerintah itu diberi privilege,
kalau di sekolah dasar, kurikulum itu yang merancang Puskurjar, pusat kurikulum. Sekolah menengah juga begitu. Tapi kalau di perguruan tinggi sesuai dengan undang-undang, yang menyusun kurikulum itu adalah perguruan tinggi yang bersangkutan. Malah yang disebut perguruan tinggi yang bersangkutan itu bukan dosen, tapi adalah prodi yang bersangkutan. Kita semua, jadi baik buruknya prodi perpustakaan dan informasi itu akan sangat bergantung pada kita semua. Itu konten. Jadi harus hati-hati dalam memilih konten tadi, hanya memilih benar-benar yang memberikan mensupport pada kemampuan-kemampuan yang kalau dalam perkembangan sekarang itu kan memang semua ilmu itu penting begitu, tapi ilmu itu kan dalam psikologi saja kan ada kognitif tingkat 1, K1, K2, K3. Ada yang sekedar mengetahui saja. Ada yang harus mampu sampai menganalisis, mensintesis. Nah ini juga jangan sampai tagihan-tagihan yang diberikan kepada mahasiswa itu betul-betul atau hanya bersifat tagihan yang rendah. Lower order thinking skill. Biasanya mahasiswa senang kalau tagihannya rendah, apalagi kalau nilainya tidak rendah gitu ya, tinggi, karena tugasnya akan banyak juga. Mari kita lakukan suatu pengalaman belajar kepada anak mahasiswa kita supaya bidang studi apapun nanti membawa mahasiswa kita ini kepada kemampuan yang higher order thinking skill tadi. Itu yang berikutnya. Oh, belum ya. Ini yang ketiga, kalau kan pertama tujuan, kedua isi dan bahan ajar, yang ketiga itu delivery system. Ini yang membedakan seorang dosen, ahli ya manapun juga ya, ahli perpustakaan, dan seorang pustakawan. Bagi seorang pustakawan, cukup dia memahami keilmuannya, kemudian mengerjakannya, menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Tetapi bagi dosen, selain content knowledge-nya, juga kita harus mampu how to deliver, bagaimana mengajar materi yang tadi, yang sulit tadi. Ini yang membedakan. Dan ini saya pikir ini tantangan bagi kita. Seorang ahli hukum yang sekarang itu menjadi, kita bicara siapa? Seorang ahli hukum yang Hotman Paris. Bagi Hotman Paris, dia cukup mengetahui piawai dalam bidangnya, ahli hukum, dan kemudian juga secara fight melakukan pembelaan untuk kliennya. Beda dengan profesor ahli hukum. Dia selain menguasai bidangnya juga harus bisa mengajarkannya dengan baik. Jadi jangan sampai ini sekarang dalam sinetron tidak ada ya. Kalau sekarang ada dosen killer dulu. Dosen killer itu cirinya apa? Salah satu cirinya, mahasiswa pernah mendengar enggak? Nah, sudah tidak ada sekarang karena sudah dipecat oleh rektor juga kalau ada dosen killer itu. Kalau dulu itu dosen killer itu pertama ngajarnya juga susah dipahami gitu. Padahal materinya sederhana gitu ya. Nah ini kan kontraproduktif. Dan anehnya si dosen tadi menyenangi itu. Semakin mahasiswa tidak memahaminya, semakin bangga dosen itu gitu ya. Karena ilmunya sudah beyond gitu ya. Gitu. Nah itu. Sekarang kan sudah tidak ada lagi lah. Justru yang dosen killer itu sekarang sudah diganti. Materi apapun harus bisa disajikan dengan gampang dan mahasiswa bisa mengikutinya dengan baik. Yang keempat, assessment, Bu.
Nah, ini luar biasa ini perkembangan asesmen. Sebagian dosen harus atau ada kewajiban mengakses gitu ya. Mengakses. Perkembangan asesmen pun beragam. Ada tes, ada non-tes, ada observasi, ada banyak lagi cara gitu ya. Dan itu harus dikuasai bagi seorang dosen. Kita jangan sampai salah langkah gitu ya. Salah memilih mengakses. Itu antara lain dalam kurikulum. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi bagi kita ketika Perpus Info ini melaksanakan pembelajaran. Lanjut. Ya. Itu dilewat saja ya, tadi sudah dibahas ya. Nah, saya pikir ini penting. Tadi ya, yang dalam slide yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa saat ini semua prodi itu disibukkan. Kalau yang 4 hal di tengah itu siklus kurikulum, bahwa kita harus menentukan goal gitu ya, tujuan itu kan di sini bisa dideskripsikan gitu ya, tentang misalnya profil lulusan, kemudian juga mohon maaf nih ya, saya juga tidak bisa membaca graduate profile ya, atau kompetensi capaian pembelajaran mata kuliah, capaian pembelajaran perkuliahan, pertemuan. Jadi secara regulatif itu kita sudah ada panduannya, dan Ibu dan Bapak sudah melakukan. Ini hal yang harus menjadi perhatian bersama gitu ya. Yang tidak boleh terjadi ini adalah kalau dalam konteks kurikulum, beda antara perencanaan dan pelaksanaan. Beda antara perencanaan di RPS dengan what happened in the classroom, what happened in the laboratory. Nah, ini yang mungkin harus menjadi catatan kita. Jadi jangan sampai ya misalnya dosen tidak menyiapkan dengan baik, padahal RPS-nya sudah baik begitu. Nah, ini hal-hal yang saya pikir tidak boleh terjadi. Nah, 8 IQ tadi sudah banyak dibahas, dan kita semua harus menyesuaikan begitu ya, menyesuaikan, dan bukan cerita tersendiri. Ini IQ urusan Ibu Kaprodi dengan Pak Dekan, Bu Dekan, ini kurikulum urusan saya yang mengajar di kelas. Memang kurikulum itu kan ada kurikulum mikro. Kalau kurikulum mikro, dosen yang tanggung jawab. Betapapun seniornya, Ibu dan Bapak harus menyiapkan dengan baik. Dilewat saja, MBKM-nya sedang dilaksanakan, dilewat. Nah, ini Ibu dan Bapak menarik ini. Ini saya kutip dari mana ini ya? Mohon maaf. Ya, association dari American Library Association 2019. Jadi ada tantangan baru begitu ya. Kalau American Library Association ini menyebut begitu, ada 9 core competencies bagi seorang pustakawan. Nah, pertanyaannya, mudah-mudahan kita juga merespon ini begitu ya, merespon ini bagaimana pembelajaran pada prodi Perpus Info ini. Misal ketika disebut di sini knowledge of the community, ini riset American American Library Association. Jadi kemampuan pustakawan juga harus bisa membaca masyarakat, apa keinginannya, apa kebutuhannya, dan itulah kemampuan itu harus diajarkan di kelas kita, begitu ya. Ada internal personal skill. Nah, ternyata hard skill dan soft skill ini juga menjadi bagian yang sama pentingnya.
Jadi jangan, saya kan mengajar klasifikasi, nggak ada hubungannya dengan soft skill. Oh, itu keliru. Saya mengajar misalnya kearsipan, nggak ada hubungannya dengan soft skill. Lebih pada kemampuan hard skill saja dan kemampuan bagaimana mengatur dan merancang begitu. Ternyata riset yang terbaru termasuk di American Library Association ini, dari 9 kompetensi itu soft skill itu dominan. Bagaimana kita punya empati, melakukan misalnya interrelationship antara dosen dengan mahasiswa dan seterusnya. Saya pikir ini menjadi tantangan bagi kita. Lanjut, ini sampai jam berapa? Ini takut keburu ini ya. Ya, terus. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ada suatu riset yang dilaksanakan oleh asosiasi college di tendes lagi, Mas. Tendes lagi. Halo. Nah, itu dia. Dari Asosiasi College and Employer Amerika, ternyata ada 20 kemampuan soft skill yang diperlukan. Dan saya yakin juga termasuk bagi pustakawan begitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan ini menjadi persoalan. Bagaimana kita bekalkan kepada mahasiswa apapun mata kuliah kita, tetapi mereka memiliki kemampuan berkomunikasi misalnya. Jadi komunikasi itu bukan hanya berbicara, berdialog, tapi bahasa, kemampuan juga termasuk komunikasi bahasa program, termasuk juga berempati, kejujuran, integritas. Wah, saya kan mengajar bahasa Inggris, tidak ada hubungannya dengan kejujuran. Oh, harus. Contohnya ya, jangan mentolerir mahasiswa yang nyontek. Jadi kalau menyontek, ya itu sudah dicoret oleh dosen, karena Anda tidak jujur begitu. Jadi dosen jangan memberikan ruang untuk mahasiswa tidak jujur dengan membiarkan nyontek atau membuat paper dengan berbau plagiarisme. Nah, nyontek berbau plagiarisme itu penyakit. Jangan-jangan mereka yang ditangkap saat ini oleh KPK ketika jadi mahasiswanya dosen AB gitu terhadap ini. Karena ini menjadi penyakit yang menyebar dengan cepat seperti virus begitu. Lanjut, Mas. Saya pikir itu ya. Ini sudah hal kita banyak bahas bersama ya, bahwa 4C itu harus hadirkan di kelas kita apapun mata kuliahnya. Komunikasi, kolaborasi, creative thinking, dan kreativitas ya. Nah, itu lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Saya ingin melihat begini, dari aspek kurikulum, visi misi ini bukan sekedar untuk supaya akreditasi lolos gitu ya, atau persyaratan administrasi. Jadi visi misi itu harus menjadi komitmen ibu dan bapak. Pasti visi misi ini sesuai dengan visi misi universitas. Saya kutip visi misi dari Prodi Perpus Info. Jadi saya tekankan juga kepada para dosen, ini hanya bukan sekedar aksesoris untuk akreditasi, tapi bagaimana kita menghadirkan ini dalam kelas kita sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Lanjut, Mas. Nah, kalau divisualkan misalnya begini. Di UPI ini menjadi prodi pelopor dan unggul. Jadi kan leading ya, outstanding. Jadi pelopor itu diterjemahkan oleh dosen. Apa yang mungkin bisa kita lakukan sepengetahuan, sekemampuan dosen agar unggul begitu, agar pelopor. Ya
siapkanlah bahan dengan baik, itu menunjukkan unggul gitu ya. Lakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran supaya menjadi pelopor dalam pembelajaran dan seterusnya. Itu antara lain Ibu dan Bapak. Nah, singkat katanya dalam dokumen kurikulum gitu ya, di situ ada profil lulusan sesuai dengan kualifikasi KKNI. Nah, Ibu dan Bapak jangan sampai lupa mengajar klasifikasi apakah saya itu di vokasi S1, di vokasi diploma 1 atau S1 atau S2 atau S3. Itu harus beda gradasinya dan tantangannya termasuk tugasnya. Jadi kalau disamaratakan ya tidak benar. Jadi belum belajar begitu ya. Mungkin mata kuliahnya sama dengan Pancasila. Ya Pancasilanya tetap 5. Hanya jadi 10, tidak, tetap saja 5. Hanya tingkat kedalamannya, tingkat kerumitannya, dan tantangannya. Begitu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai tagihannya terlalu rendah. Tagihan terlalu rendah itu tidak sesuai dengan profil, tidak sesuai dengan aturan. Mahasiswa senang kalau tagihan rendah. Karena banyak main, banyak rekreasi, banyak istirahat. Tetapi jangan juga tagihannya terlalu tinggi. Satu mata kuliah, SKS-nya 2, tugasnya menumpuk, banyak yang sakit. Nah ini zolim juga gitu ya. Zolim kita ini. Jadi tagihan rendah zolim, ditanya sama malaikat nanti, Bapak, Ibu tagihannya rendah di tahun 22 ini. Gampang sekali, masa nilai A untuk tugas seperti ini gitu ya. Atau sebaliknya terlalu tinggi, banyak yang sakit, banyak yang stres begitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita semua. Terus ini pembanding saja gitu ya. Pembanding, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa berangkat ke University of Kentucky bersama ketua APTP ini ya. Nah ini ada vision dan misinya seperti ini. Empowered by information, transformed by learning, driven by research. Itu di College of Communication and Information. Bapak kalau tidak percaya silakan nanti diantar oleh Prof ya. Prof jadi pemimpin rombongan ya ke sana nanti. Oke, untuk melakukan studi banding ke College of Education, College of Communication. Lanjut sebagai pembanding juga. Ini di Harvard University, di Harvard ya, walaupun memang bukan untuk prodi perpus tapi untuk pembanding saja. Kalau di Harvard termasuk di beberapa universitas, memang visi misi ini menjadi target universitas gitu. Jadi tidak sekedar tadi hanya untuk menyimpan slogan missionnya, tapi betul-betul sampai pada untuk rancangan hadiah Nobel pun peserta Nobel itu antara lain disiapkan oleh universitas. Siapa tahun ini yang akan menjadi kandidat, walaupun tidak menang tapi pernah kandidat Nobel. Jadi dipromot oleh universitas. Nah, itu seperti itu ya. Lanjut. Nah, baik Ibu dan Bapak, kalau dilihat dari kajian perpustakaan dan informasi ini, seperti yang tadi saya sampaikan, ini misalnya ada deskripsi profil prodi, ada visi dan misi, ada profil lulusan, ada capaian pembelajaran, ada proses pembelajaran, ada penilaian dan seterusnya. Ini hanya dokumen, tetapi pada akhirnya adalah bagaimana implementasinya, what happened in the classroom-nya. Jadi kalau Ibu dan Bapak sayang pada anak-anak kita, jangan banyak bolos dalam perkuliahan. Kira-kira begitu pesannya ya. Karena ya bukan bolos, kita ini tugas juga banyak gitu ya. Jangan sampai mahasiswa dibiarkan ada penggantinya atau ada tim teaching sehingga mahasiswa tetap mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, bisa berdialog dengan mahasiswa kendati kita berhalangan. Mungkin itu saja Ibu dan Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.